Owner Daviena katanya dalang dari semua masalah ini, kata Mbak Fitri tadi lewat di FYP aku. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, apa itu benar? Kalau misalkannya benar, berarti bisa aja dong Mbak Owner Daviena dipanggil sebagai saksi nantinya. Nah, gimana nih? Belum juga hari Kamis, udah panas aja nih. Buat sahabat-sahabat sosmed, kalau kalian mau cuan cepat, ya, coba kalian bela RG, hubungin manajemennya. Mau itu peramal, mau itu dukun, mau itu influencer, mau itu buzzer, kalian semua yang mau uang cepat, silakan hubungin pihak RG, ya, untuk update di sosmed kalian, membela dia. Jadi produk overclaimnya aman gitu ya. Coba aja pegang omongan saya. Semua yang berhubungan dengan dia itu nggak luput dari mau itu paramal ya, mau itu influencer, buzzer dan sebagainya. Jadi kalau kalian mau cepet dapat uang, silakan cepet hubungin pihak manajemennya. Sinepos lupa ingatan ya. Live teriak-teriak tantrum bilang siapa yang merangkul Miss Gossip, siapa yang mendekati Miss Gossip. Terus tantrum lagi, siapa yang nyuruh Miss Gossip berbicara kasar, bawa-bawa orang tua, bawa-bawa keluarga. Jejak digital masih ada ya, tersimpan dan rapi ya. Jadi nggak perlu ngelak, nggak perlu tantrum kayak orang gila ya. Kenapa sih amnesia mulu? Heran Sinepos, maklum ya, udah berumur, udah nenek-nenek, maklum, ingatannya berkurang ya. Nah, jadi memang ketika Nikita Mirzani menjadi saksi untuk terdakwa Ismail Marzuki, ia menyampaikan terkait dengan isi chattingan WhatsApp-nya kepada Ismail Marzuki itu yang meminta uang kepada Dr. Areja Gradus itu cuman bercanda, dan lebih jelas disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani ini dalam keterangannya ketika menjadi saksi ya, yang mana kalau misalnya mau ketemu orang itu ya, kalau misalnya nggak ada sesuatu yang penting untuk apa, dan terkait dengan chattingan WhatsApp yang berupa ketikan saja itu tidak tahu artinya bercanda apa serius. Dan disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani memang pada saat itu dia memang lagi bercanda aja di WhatsApp. Lalu di dalam keterangannya terdakwa Nikita Mirzani ini meminta kepada jaksa untuk tidak cepat-cepat memberikan kesimpulan kalau misalnya percakapan via chat itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang serius. Emang bisa ya sampai sebercanda itu, sampai bahkan mengirimkan nomor rekening. Saya pengen ngakak nih kalau dengar persidangan Nikita Mirzani kemarin. Bu Jaksa Penuntut Umum kan kemarin bertanya nih, pertanyaan begini, mulutnya mahal, apa maksudnya mulutnya mahal? Nah, Nikita Mirzani menjawab, menurut saya mahal memang, kebetulan Bu Jaksa, saya ini aja jalan catwalk waktu itu, ada Rahmania Putria yang jadi saksi di sini, itu hanya 30 menit, dibayar pakai tas Hermes Cargo seharga 600 juta. Jadi jangankan mulut saya, badan saya juga mahal kalau untuk dipakai jasanya, tegas Nikita Mirzani. Lucu banget. Oh my god. Saksikan video ini, disimak baik-baik ya. Ini pernyataan dari Ismail yang mana pertanyaan ini ditanya langsung oleh NM. Itu mau tanya, sebetulnya yang meminta uang 5 miliar itu siapa sih, Mail? Mail sendiri. Mail sendiri ya? Karena apa Mail menyebutkan 5 miliar itu? Karena awalnya itu emang Reza Gladys sendiri yang suruh saya menyebutkan nominal. Berapa Mail udah dengar rekamannya kan yang sudah disebut? Udah. Iya. Itu ada berkali-kali Mail disuruh menyebutkan harga. Iya. Nah terus dari 5 ke 4M itu Mail bernegosiasi dengan Reza bagaimana? Iya. Di situ Reza bilang, Mail boleh nego gak? Terus gitu, hehehe, dia bilang gitu kan. Terus gitu Mail cuma bilang, aduh nggak bisa dok awal, aduh nggak bisa dok kalau nego. Oh ya udah nanti aku telepon lagi ya, kata dia gitu, nunggu suami aku pulang itu. Terus ditelepon lagi Mail? Dia telepon lagi, dia menyetujui dan menyepakati untuk 4 miliar itu. Dari mulutnya Reza? Dari mulutnya dia sendiri. Iya. Terus kan ada pembayaran 2 kali tuh Mail. Itu siapa sih yang
memutuskan untuk ditransfer 2M gitu. Awalnya percakapannya bagaimana sampai pendidikannya tuh ditransfer 2 kali. Yang satu cash, yang satu transfer. Awalnya dia duluan, dia yang nanyain Mail, ini mau dikirim kemana? Terus Mau ditransfer kemana? Apa mau aku kasih cash aja semua? Terus Mail bilang, oh jangan dong, setengah aja, setengah transfer, setengah lagi cash. Nah bilang gitu. saat percakapan bersama Reza, ada nggak suaranya kayak tersendu-sendu, Enggak. Itu suaranya kayak gimana Maya? Ketawa-tawa. Ketawa-ketawa. Iya. Saat ketemu juga Iya. ketawa-ketawa nih, Ketawa-tawa. ya nggak ada rasa tekanan. Iya, ketawa-tawa. Terus Mail, jadi yang 2M itu karena si Reza bilang mau kasih 4M cash, Iya, cash. Cuma Mail menolak. Nah, Mail bilang via transfer aja, setengah transfer, setengah cash. Nah, terus udah gitu Mail baru dapat kabar lagi kalau misalnya Doktif itu ditawar 20 miliar, tahu gitu kan Mail kasih aja 100 miliar dia. Ya kan? 500 miliar ya gitu. Mail udah ditahan juga 5 bulan nih. Iya. Nah, terlihat nih perempuannya. Ya karena itu. Thank you. Iya itu berarti bukti kalau kita bukan sindikat ya, bukan kerjasama, karena kita nggak pernah tahu, nggak pernah tahu kan kalau ternyata Reza menawarkan uang sejumlah 20 miliar ke Enggak. Dokter Samira. Ya. Oke, selanjutnya Mail. Di tanggal 13 Desember itu Mail inget kan yang Niki bilang, Mail tolong masuk si Reza, maksudnya apa itu? Bilang kok gue dibilang meres, dia udah megang mulut gue katanya gitu. Iya, Mail kan itu tahu pas yang ada yang live. Terus begitu dia bilang katanya Mail dilaporin atas pemerasan. Bagaimana menurut kalian? Masuk akal ya kalau kalian sudah pernah mendengar suara rekaman yang menjadi bahan bukti lawannya NM untuk memperkarakan seorang NM. Jadi jelas ya, sebenarnya masalah ini itu karena ada jebakan. Nggak ada namanya pemerasan. Yang ada pembungkaman. Karena CNM mereview barang yang terindikasi bermasalah. Jadi si pelaku ini sebenarnya nggak mau kalau aibnya terbongkar. Makanya dia bernegosiasi, logikanya di sana. Kadang-kadang kok nggak habis pikir ya, ini itu pemain baru atau gimana? Salah dia kirim rekaman itu sebagai bahan bukti, salah. Gitulah ya kalau misalnya pemula kalau mau bandel gampang kebaca. Kalian salah orang. Tahu sendiri kan NM itu kalau sudah disenggol dia akan kejar. Udahlah nggak usah diperpanjang. Ini nih post tuding Udah kecium. Davina, pemilik skincare itu yang menjadi dalang di balik kasusnya Nikita Mirzani dengan Reza Gladys. Kini sudah sepertinya Sinepos mau cuci tangan guys. Kenapa? Mau cuci tangan takut apa gimana ini? Gimana gak cuci tangan? Para pendukung Nikita Mirzani makin bertambah ya. Ini Sinepos takut dijebloskan ke penjara mungkin. Masih dini udah kayak cacing kepanasan dia. Aduh, kasihan nih pos ini. Yuk kita simak terus video-video selanjutnya guys. Oke, see you. Semoga rezeki kalian lancar, amin.